Di Mesir pada tahun 1960-an itu ada salah satu ulama terkenal itu bernama Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb ini difitnah oleh pemerintah Mesir bahwasanya dia ingin menggulingkan pemerintahan di sana gitu. Kemudian Sayyid Qutb pun dipenjara. Di penjaranya itu Sayyid Qutb menuliskan sebuah bisa dibilang mahakaryanya, yaitu buku tafsir bernama Fi Zilalil Al-Quran. Nah, ketika membaca kisahnya Sayyid Qutb, saya itu teringat dengan salah satu kisah ulama yang itu memang bisa dibilang mirip gitu, bahkan mungkin tahunnya itu bersamaan. Nah, siapakah ulama itu? Dialah Buya Hamka. Kalian tahu buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, atau mungkin buku Di Bawah Lindungan Ka'bah, atau mungkin buku tafsir Al-Quran yang berjudul Tafsir Al-Azhar. Nah, ketika buku itu mempunyai penulis yang sama, yaitu Buya Hamka. Buya Hamka sendiri adalah tokoh yang terkenal sebagai ulama, sebagai penulis, dan juga sebagai bisa dibilang politikus. Ada salah satu kisah menarik dari kehidupannya Buya Hamka ini yang menurut saya bisa kita ambil hikmahnya. Ketika Buya Hamka itu dikisahkan bahwasanya dia difitnah oleh pemerintah pada saat itu karena Buya Hamka ini dituduh melakukan rencana pembunuhan presiden. Bagaimana kisahnya? Inilah kisahnya. Bapak kami tahan berdasarkan Undang-Undang Anti Subversif Penpres nomor 11. Ini dari penuturannya Buya Hamka sendiri ya. Pada hari Senin tanggal 12 Ramadan 1385 bertepatan dengan 27 Januari 1964, kira-kira pukul 11 siang, saya dijemput ke rumah saya, ditangkap dan ditahan. Mulanya dibawa ke Sukabumi. Diadakan pemeriksaan yang tidak berhenti-henti, siang malam, petang pagi, istirahat hanya ketika makan dan sembahyang saja. 1001 pertanyaan, ya 1001 yang ditanyakan. Yang tidak berhenti-henti ialah selama 15 hari 15 malam. Di sana sudah ditetapkan lebih dahulu bahwasanya saya mesti bersalah. Meskipun kesalahan itu tidak ada, mesti diadakan sendiri. Kalau belum mengaku berbuat salah, jangan diharap akan boleh tidur. Pada intinya ketika itu pemerintah menuduhkan bahwasanya Buya Hamka ini dia itu pernah mengadakan rapat gelap di Tangerang yang dimana dia membahas untuk misi pembunuhan presiden yang pada saat itu presidennya ada Soekarno, dan Buya Hamka sendiri dituduh mendapat sokongan bantuan dari Perdana Menteri Malaysia yaitu Tengku Abdul Rahman. Tentu saja ini adalah tuduhan yang bisa dibilang tidak berdasar dan tidak terbukti itu. Buya Hamka sendiri kebingungan ketika mendapati bahwasannya dia dituduh. Karena di tahanan Buya Hamka diperlakukan bisa dibilang tidak manusiawi. Di sana Buya Hamka disiksa, diperlakukan dengan bisa dibilang kejam. Buya Hamka dalam penuturannya itu bilang, kita pasti tidak bersalah. Di sana mengatakan kita mesti bersalah. Kita mengatakan tidak, di sana mengatakan iya. Sedang di tangan mereka ada pistol. Satu kali pernah dikatakan satu ucapan yang belum pernah saya dengar selama hidup. Saudara pengkhianat menjual negara kepada Malaysia. Kelam pandangan mendengar ucapan itu, berat. Bisa dibilang Buya Hamka di sini benar-benar dibully, dicaci maki lah. Bisa dibilang dari caciannya yaitu saudara pengkhianat bangsa itu. Buya Hamka sendiri bisa dibilang adalah salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah. Ketika Belanda dan sekutu itu balik ke Indonesia pada tahun 1945, Buya Hamka itu memimpin beberapa warga dari Sumatera itu untuk melawan penjajah. Dan sekarang dibilang bahwasanya Buya Hamka adalah pengkhianat negara yang berusaha untuk menjual negaranya kepada Malaysia gitu. Tentu saja ini adalah bisa dibilang rasa sakit hati yang paling sakit yang dirasakan Buya Hamka pada saat itu. Buya Hamka pada saat itu benar-benar sudah marah. Tetapi Buya Hamka sadar itu bahwasanya dia tidak boleh lepas kendali. Di dalam penuturannya dia pernah berkata, memang kemarahan saya itulah rupanya yang sengaja dibangkitkannya. Kalau saya melompati dia dan menerkamnya, tentu sebutir peluru saja sudah dalam merobek dada saya. Dan besoknya tentu sudah dapat disiarkan berita di surat-surat kabar. Hamka lari dari tahanan, lalu dikejar tertembak mati. Syukur alhamdulillah kemarahan itu dapat saya tekan dan saya insaf. Dengan siapa saya berhadapan? Saya yang tadinya sudah mulai hendak berdiri terduduk kembali dan meloncatlah tangis saya sambil meratap. Janganlah saya disiksa seperti ini. Bikinkan sajalah satu pengakuan bagaimana baiknya akan saya tanda tangani. Tetapi kata-kata demikian janganlah saudara ulangi lagi.
memang saudara pengkhianat, katanya yang polisi itu ya. Katanya lagi, dan dia pun pergi sambil menghempaskan pintu. Keremuk rasanya hati saya. Mengertilah saya sejak saat itu mengapa maka segala barang tajam wajib dijauhkan dari tahanan yang sedang diperiksa. Di saat seperti itu, setelah saya tinggal seorang diri, datanglah tetamu yang tidak diundang dan yang memang selalu datang kepada manusia di saat seperti demikian. Yang datang itu ialah setan. Dia membisikkan ke dalam hati saya supaya saya ingat bahwa di dalam simpanan saya masih ada pisau silet. Kalau pisau itu dipotongkan saja kepada urat nadi, sebentar kita sudah mati. Biar orang tahu bahwa kita mati karena tidak tahan menderita. Hampir 1 jam lamanya terjadi perang hebat dalam batin saya. Di antara perdayaan iblis dengan iman yang telah dipupuk berpuluh tahun ini. Sampai-sampai saya telah membuat surat wasiat yang akan disampaikan kepada anak-anak di rumah. Tetapi alhamdulillah, iman saya menang. Saya berkata kepada diri saya sendiri, kalau engkau mati membunuh diri karena tidak tahan dengan penderitaan batin ini, mereka yang menganiaya itu niscaya akan menyusun pula berita indah mengenai kematianmu. Engkau kedapatan membunuh diri dalam kamar oleh karena merasa malu setelah polisi mengeluarkan beberapa bukti atas pengkhianatan. Maka hancurlah nama yang telah engkau modali dengan segala penderitaan, keringat dan air mata sejak berpuluh tahun. Dan ada orang yang berkata, dengan bukunya tasawuf modern dia menyuruh orang agar sabar, tabah dan teguh hati bila menderita satu percobaan Tuhan. Orang yang membaca bukunya itu semuanya selamat karena nasihatnya, sedang dirinya sendiri memilih jalan yang sesat. Pembaca bukunya masuk surga karena bimbingannya, dan dia di akhir hayatnya memilih neraka. Jangankan orang lain, bahkan anak-anak kandungmu sendiri akan menderita malu dan menyumpah kepada engkau. Syukur alhamdulillah, perdayaan setan itu kalah dan dia pun mundur. Saya menang, saya menang. Bisa dibilang pergolakan batin yang dialami Buya Hamka ketika dia ditahan itu sangat-sangat hebat. Berbagai bisikan, berbagai niat-niat buruk yang dilakukan Buya Hamka, sampai tadi Buya Hamka sempat kepikiran untuk membunuh dirinya sendiri. Itulah rasa, bisa dibilang siksa psikologi yang dialami Buya Hamka ketika dia ditahan. Dan hari-hari berlalu, kemudian Buya Hamka dipindahkan dari Sukabumi menuju rumah sakit Persahabatan di Rawamangun, Jakarta. Ini penderitaannya Buya Hamka ini benar-benar gila sih. Padahal lagi-lagi ya, Buya Hamka pada saat itu tuh usianya sudah cukup tua gitu, dan fisiknya mungkin sudah agak lemah, tetapi dia disiksa oleh beberapa polisi tersebut. Bahkan ada beberapa polisi yang mengancam Buya Hamka itu untuk disetrum gitu. Ada polisi yang membawa sebuah bungkusan hitam. Nah, Buya Hamka itu bertanya, apa isi dari bungkus itu? Kemudian polisi itu menjawab bahasanya di dalam bungkus itu ada alat setrum yang siap untuk disetrumkan kepada Buya Hamka. Nah, disinilah bisa dibilang benar-benar wah, gila sih, benar-benar berat ujian yang dihadapi Buya Hamka. Tapi seberapa berat pun ujian yang dihadapi Buya Hamka pada saat itu, Buya Hamka itu benar-benar tetap bersabar. Bahkan ketika di tahanan dia mencoba mengisi kegiatan waktu luangnya dengan amal-amal baik gitu, seperti membaca Al-Quran. Bahkan Buya Hamka sendiri itu pernah mengatakan bahwasanya ketika di tahanan dia menghatamkan Al-Quran sebanyak 150 kali. Dan pada saat di tahanan itulah dia menyusun sebuah tafsir Al-Quran bernama Tafsir Al-Azhar yang sekarang bisa dibilang terkenal gitu di dalam tahanan itu. Dan di dalam waktu 2 tahun dia bisa menamatkan Tafsir Al-Azhar itu. Wow, sangat luar biasa sekali. Bahkan ada salah satu polisi itu yang meminta untuk belajar doa-doa dalam Islam, belajar Islam, dan Buya Hamka yang mengajarinya. Jadi bagaimana sabarnya Buya Hamka ini benar-benar wow, sangat-sangat tulus dan sangat-sangat ikhlas gitu. Dalamnya kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwasanya seberapa berat rintangan, seberapa berat ujian yang kamu hadapi, tetaplah berpikir positif, jangan berputus asa. Sebagaimana firman-Nya Allah ketika di surat Al-Insyirah itu, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah mengulanginya itu 2 kali, dan itu menunjukkan bahwasanya memang di setiap kesulitan, di setiap rintangan, di setiap halangan yang kita hadapi dalam hidup, di setiap masalah itu pasti ada kemudahan yang membersamainya. Dan akhirnya pada tahun 1966 Buya Hamka akhirnya dibebaskan, yang akhirnya Buya Hamka kembali dengan
kembali pulang ke rumahnya dan hidup tenang gitu bersama keluarganya. Kemudian bisa dibilang pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya Allah itu pasti gak akan memberi ujian yang dimana manusianya itu gak mampu gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan itu gak akan memberi suatu ujian yang orang itu gak mampu menghadapi ujian itu. Pasti masalah yang kita hadapi itu pasti mempunyai jalan keluarnya sendiri. Itulah yang bisa kita ambil dari pelajarannya kisah Buya Hamka ini yang penuh perjuangan, penuh penderitaan gitu. Tapi pasti akan berakhir dengan kemenangan ketika iman kita kuat, ketika ketakwaan kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin segini aja ya videonya. Semoga dari kisahnya Buya Hamka kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih beriman, menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi orang yang lebih sabar dalam menghadapi segala hal. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian itu murni dari saya, jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.